Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan dalam mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 5. Untuk memulai pelajaran ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang kolonialisme dan imperialisme. Sekarang kita masuk ke dalam bab 2, yaitu perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Nah, kolonialisme itu kalian sudah tahu ya, merupakan paham yang ingin menguasai daerah lain menguasai negara lain karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, sedangkan imperialisme itu adalah memberikan pengaruh dalam berbagai bidang. Pengaruhnya apa? Bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, itu imperialisme. Nah, itu juga diartikan menjajah ya, menjajah atau memberikan pengaruh kebudayaan, politik, ekonomi pada suatu daerah. Nah, konsep kita mempelajari bab 2 ini adalah judul kita adalah perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme. Konsepnya adalah bagaimana ya kita bisa melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Kongsi dagang POC ya, POC yang ada pada Belanda. Oke, yang pertama adalah perang melawan penjajahan Belanda ya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan tentang penjajahan Belanda ya. Nah, Belanda ini memiliki kongsi dagang yang disebut dengan POC ya. Oke. POC ini memberikan pengaruh yang kuat dalam perekonomian Belanda ya. Nah, Belanda ini juga memiliki politik yang sangat ampuh memecahkan belah bangsa Indonesia yang dikenal dengan Divide et Impera. Nah, Divide et Impera ini adalah suatu paham atau politik yang dimana Belanda mengadu domba di dalam satu bangsa itu. Nah, makanya dia bisa menjajah bangsa Indonesia itu selama 350 tahun karena apa? Karena politik inilah yang sangat mereka andalkan. Karena tahu kelemahan rakyat Indonesia. Oke, perlawanan ini bisa kita awali dengan apa? Dengan berbagai di daerah di Indonesia ya. Yang namanya perang ya, perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Oke, kita awali dengan apa? Tentang perlawanan ya, perlawanan pimpinan ya, heroik, pahlawan yang heroik. Nah, di mana? Di Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku yang di bawah pimpinan Pangeran Nuku. Nah, Pangeran Nuku itu adalah raja ya, putra mahkota atau raja yang memimpin Pulau Maluku. Oke, nah siapa yang tahu tentang Pangeran Nuku ini ya?
Pangeran Nuku ini adalah pimpinan ya, pimpinan melawan bangsa Belanda menjajah di Pulau Maluku ya. Ketika diterapkan politik DPD et Impera ini ya, Pangeran Nuku ini termasuk orang yang tidak mudah terpengaruh ya. Nah, hal itu dibuktikan apa ya? Hal itu dibuktikan semakin berjayanya ya pasukan Nuku ya mengalahkan bangsa Belanda. Nah, di masa Pangeran Nuku inilah ya eh, Tidore memperoleh kembali kemerdekaannya dan terus bertahan sampai Sultan Nuku itu meninggal dunia. Nah, salah satu perlawanan terhadap keserakahan dan kekejaman kekuatan kongsi dagang asing itu ya, yang melakukan monopoli dan menjajah bumi Nusantara itu. Nah, kekuatan penjajahan itu bisa juga dipatahkan oleh kegigihan pahlawan kita ya. Contohnya adalah pahlawan Sultan Nuku. Nah, Sultan Nuku inilah yang memimpin Maluku ini menjadi daerah yang memenangi ya dari penjajahan Belanda. Nah, kemudian kita masuk kepada wilayah Aceh ya, Aceh versus Portugis dan VOC. Nah, setelah Malaka jatuh di tangan Portugis pada tahun 1511 ya, justru membawa hikmah bagi Aceh. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya yaitu banyak para pedagang Islam yang mengalihkan kegiatan perdagangan ya dari Malaka ke Aceh. Nah, perdagangan sehingga menyebabkan perdagangan di Aceh itu semakin ramai. Ya, semakin ramainya itu menjadikan bandar dan pusat perdagangan. Nah, kerajaan Aceh muncul ya, berkembang menjadi um, ya, kerajaan Aceh muncul sebagai kekuatan ya, sebagai kekuatan baru yang berhasil menguasai daerah perdagangan seperti apa? Seperti di pantai timur Sumatera sebelah utara ya. Bahkan Aceh kemudian mampu mengendalikan pusat-pusat perdagangan di pantai barat Sumatera ya, seperti di Barus, Tiku, dan Pariaman. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Alauddin ya, Alauddin Riayat Al-Qahar ya, terkenal ya sebagai tokoh yang mengacehkan kawasan pantai barat Sumatera. Oke, lanjut ya. Nah, tampilnya Aceh sebagai kekuatan ekonomi dan politik di kawasan pantai Sumatera Barat ya, dan pantai timur Sumatera sangat disegani oleh pedagang-pedagang asing. Nah, pedagang-pedagang asing ini seperti apa? Seperti Prancis ya, Inggris, nah Belanda ya. Jadi kalau ingin berdagang di wilayah pantai barat Sumatera dan tempat lainnya ya menjadi daerah kekuasaan Aceh harus minta izin kepada Aceh dulu. Nah ini masa jayanya Aceh. Nah perkembangan Aceh yang begitu pesat dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu Portugis berupaya untuk menghancurkan Aceh pada tahun 1523 ya. Nah, Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Nah, beberapa kali ini Portugis ini melakukan serangan ke Aceh ya.
sehingga dia mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Nah, kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. Nah, tetapi tindakan itu tidak dibiarkan oleh pihak Aceh, sehingga Aceh melakukan persiapan perlawanan, ya dengan langkah-langkah seperti misalnya melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan meriam dan prajurit. Nah, kemudian mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki. Nah, ini dari Turki ya. Karena Aceh ini memang pusat perdagangan dari berbagai negara. Oke, yang kemudian persiapannya yang ketiga adalah mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepara ya. Nah, itu persiapan untuk melawan Portugis. Nah, Aceh segera melancarkan serangan ya terhadap Portugis di Malaka. Portugis jadi mati-matian ya untuk bertahan di benteng Formosa. Nah, jadi di dalam peperangan ini ya dimenangkan oleh pihak Aceh. Oke, nah sementara dari para pedagang Belanda juga ingin mendapatkan keuntungan ya dengan berdagang di pantai barat Sumatera, bahkan kalau perlu dapat melakukan monopoli. Oleh karena itu ya, POC itu ya harus bersaing dengan Portugis. Jadi banyak bangsa asing itu ya yang eh, bersaing ya. Karena Aceh ini adalah pusat perdagangan yang memberikan banyak keuntungan. Ini bangsa asing ini sangat tergiur ya, sangat tergiur sehingga mereka saling berperang, saling bersaing. Nah, kemudian ya dari situlah ya Aceh ini termasuk yang anti dengan penjajahan ya. Jadi Aceh ini tidak mau ingin bekerja sama dengan bangsa asing ya, bangsa asing. Namun mereka ini punya siasat ya. Cara siasat mereka ini adalah mengadu domba ya, misalnya apa? Misalnya dengan cara menjelek-jelekan atau memfitnah. Nah, misalnya contohnya apa ya? Bangsa Belanda ini pandai membuat suatu trik yang misalnya apa? Misalnya di dalam surat itu ya, dia memberikan sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian kepada Sultan Alauddin dan rakyat Aceh. Namun di sisi lain dia juga memberikan menjelek-jelekkan bangsa Portugis. Nah, juga dicantumkan tawaran bantuan untuk mengusir orang-orang Portugis. Nah, eh, jadi Belanda ini mengadu domba ya supaya mereka ini tidak banyak menguras tenaga sehingga bangsa Portugis ini bisa diperangi oleh rakyat Aceh. Nah, dengan cara memberikan surat yang isinya menjelekkan bangsa Portugis sehingga membuat amarah bangsa rakyat Aceh. Nah, jadi di situ sudah terjadinya apa ya? Terjadinya peperangan antara bangsa Aceh sehingga Portugis itu terusir dari Aceh. Jadi pada masa itu ya, kehadiran POC lah ya, atau Belanda itu yang menguasai bangsa Aceh.
Nah, pada masa pemerintahan Iskandar Muda ini ya, mulai memutuskan hubungan dan menolak kehadiran VOC. Nah, pada masa Raja Iskandar Muda inilah raja yang gagah berani ya, bisa ya menentang sewenang-wenangnya VOC. Jadi Sultan Iskandar Muda ini tidak mudah terpengaruh dengan bujuk rayunya dengan bangsa Belanda. Nah, itu yang perlawanan di Aceh. Oke, tadi Maluku udah ya. Jadi kita 2 daerah, Maluku dan Aceh. Kemudian saya perkuat lagi dengan tadi ya Maluku ya. Maluku itu ya mulai dijajah oleh bangsa Portugis pada tahun 1511 ya. Tetapi memasuki kepulauan Maluku, Tidore dan Ternate dan Tidore itu pada tahun 1521. Nah, kemudian tidak lama selang kemudian masuklah bangsa Spanyol. Jadi dua bangsa ini ingin menguasai ya Ternate dan Tidore. Namun Spanyol ini harus keluar dari Kepulauan Maluku karena kalah melawan Portugis. Nah, jadi bangsa Spanyol itu ya pindah tempat menjajah di Filipina. Nah, dengan kemenangan Portugis itu ya, sehingga munculnya perlawanan rakyat Aceh di bawah pimpinan Sultan Khairun. Sultan Khairun ya, yang menyuruhkan rakyat dari Irian atau Papua sampai Jawa untuk angkat senjata ya melawan kezaliman kolonial Portugis. Nah, namun jadi bangsa Portugis ini mulai mengalami kewalahan. Akan tetapi ya bangsa Portugis ini melakukan perundingan dengan Sultan Hairun sehingga Sultan Hairun ya bertempat di benteng Sao Paulo ya. Nah, ternyata ini merupakan tipu muslihat yang ternyata diterima oleh Sultan Hairun. Nah, kemudian dengan perundingan itulah Sultan Hairun itu ditangkap kemudian dibunuh. Nah, itu ya trik tipu muslihat dari bangsa Portugis. Oke, ini ya sampai ke Maluku kita ya. Nanti hari berikutnya kita masuk ke wilayah daerah Kepulauan Jawa yaitu perlawanan Sultan Agung. Karena kita mengejar materi untuk menghadapi ujian ya tengah semester ya. Oke, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.